Salam Sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam hijau. Seperti kita perkirakan, kemarin kan saya bilang boleh ambil barang, kalian bisa serok kan, swing sehari dua hari, biasanya Sabtu hijau ikut trennya. Ternyata ya itu semalam saya juga udah perkirakan agak cepet juga dia hijau balik. Ternyata benar semalam udah langsung disorong ke 67 lagi ya. 67 sekian, 674 kalau nggak salah ya. Terus dia agak turun lagi. Tadi pagi daily-nya nutup di 66,6 ya, 666 ya, angka setan. Nutup di angka setan dia daily-nya. 66,6 ya, 666 ya. Jadi ya market rada menghijau, terutama altcoin, terutama Bitcoin. Altcoin sebagian ada yang hijau tipis ya, ada masih banyak yang nggak gimana. XRP boleh mantul balik, dia kemarin udah sempat drop ke 54 sen, ini 58 sen dia sekarang mantul balik ya. Ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 43, naik dia 3,2% market capnya ya. Volume juga masih naik di hari weekend Sabtu. Banyak yang udah ngebaca trennya dalam ini minggu keempat kalau nggak salah ya, dia Sabtu hijau ya. Jumat merah, Sabtunya hijau. Jadi kita ikut tren aja ya. Nanti kalau tiba-tiba tren berubah, nah kita lihat lagi kemana. Untuk sementara dia tren gitu, mudah-mudahan ya kita bisa ngikut, bisa ini kan, ada kesempatan lah. Kalau tahu timing-timingnya ya kan. Ya semalam saya kan ada bilang untuk boleh ambil flux gitu kalau mau swing ya. Lumayan saya ada ambil flux, naiknya agak lumayan. Radium, semalam gua scalping radium dapat lumayan. Jupiter gua TP tadi udah dari minggu kemarin saya serok swing saat di 93 sen ya. Ini udah naik $1.03 tadi saya TP aja lah, udahlah Sabtu ini lihat-lihat gimana. Udah ada rezeki kan, cuma sau kemarin saya yakin akan koreksi lagi sau, cuma kemarin karena saya lihat market udah merah di atas $10, $13 something, saya ternyata merah tebel loh. Semalam dia diskon sampai $40 lebih. Aduh, ya nggak apa-apa lah, nggak dapat di SAU, dapat di kripto semalam ya. Yang swing dapat hasil juga tadi TP, scalping semalam radium saya udah dapat. Nah satu lagi flux saya lihat kemana nih, kemarin saya ambil swingnya lumayan naiknya, belum saya TP, biarkan dulu lihat masih mau atau enggak nanti kan. Yang swing udah saya TP Jupiter. Perkiraan saya bisa balik ke $1, ternyata bener tadi udah saya TP $1.03. Ya ada rezeki, tapi semalam sau, aduh sau kalau semalam saya dia nggak terlalu merah, saya masuk gitu ya, wah lemak tuh dapatnya. Tapi ya gitulah rezeki, kadang belum dapat ada yang besar ya, dapat yang kecil nggak apa-apa, yang penting ada lah ya kan. Ini dominance 54,2% lagi, aduh. Fear and Greed udah masuk grade di 61% ya. Market udah mulai great ini ya. Ya jangan cepet-cepet naiknya gitu. Kalau terlalu cepet naik, ini altcoin yang harusnya kasih naik gitu. Dominance-nya ikut cepet menguat gitu. Altcoin ya sebagian hijau tipis sih. Ada cuma beberapa yang agak naik. ICP lumayan ya. Radium semalam lumayan, radium saya nggak nyangka juga dia agak kenceng juga dia mantulnya radium semalam ya. Flux swing saya juga lumayan lah. Lihat nanti masih mau nggak, kayaknya sih masih mau, mudah-mudahan belum habis gas sih flux ya. Untuk weekend hari ini ya udah pada hijau-hijau. Ini EOS
61 sen kayaknya EOS belum habis gas ini, tapi ya agak ragu sih dia udah naik gitu EOS ya. Ya kalau mau scalping boleh coba-coba sih EOS scalping long gitu ya. Mungkin masih bisa di atas 61 sen gitu, masih bisa naik EOS ya. Ini e-cash saya nunggu, e-cash lihat besok. E-cash kalau bisa XEC ya, e-cash XEC. Kalau dia udah di atas 37, kepala 37, nih sekarang saya buat video 36. Kalau nanti dia kepala 37 something atau 38, di situ saya coba ambil shot dia kalau XEC ya. Ini Flux juga sebenarnya masih bisa di long sih, kayaknya belum habis gas juga Flux ya, mudah-mudahan. Tapi hari ini saya nggak scalping, cuma ya kalau ada yang nanya mau scalping yang gatal tangan, ya kan, itu masih bisa. Flux kelihatan masih mau, belum habis gas gitu ya. Saya juga berharap karena saya kemarin ada serok ambil swingnya ya. Lain lumayan hijau tipis ini, dia naik tapi agak ragu juga sih dengan kondisi BTC dominance di 54,2. Ini Flux ya buat video posisi udah di 70 sen ya. Saya rasa masih bisa sih, Flux masih bisa naik, belum habis gas kelihatan. Tapi hari ini saya nggak ini Sabtu ya udah ada rezeki lah, santai sejenak ya. Ini cuma bahas sejenak market gitu di hari Sabtu ini ya, syukurlah udah hijau seperti yang diperkirakan kemarin kan. Nah kemarin saya bilang kalau kalian cek ambil apa yang biasa Sabtu dia agak hijau, kita ikut trennya ya. Tapi untuk scalping ya ini kalau semalam lumayan sih hasilnya gitu. Matic agak lelet, tapi ini kayaknya mungkin bisa naik dikit ini Matic ya. Ini saya buat video di 53 sen, dalam 24 jam baru naik 3,2% ya. Polygon Matic ini kayaknya kalau mau scalping long masih bisa sih. Untuk ke 55 sen masih bisa. Ini saya buat video 53 sen ya, 0,63. Masih bisa Polygon kayaknya. Polygon juga belum habis gas, kalau mau kalian long bisa itu. Ya. Itu aja sih, paling kita lihat besok lagi minggu depan. Ini udah hari Sabtu kan. Minggu depan juga kayaknya ada event penting, dia ada GDP kalau nggak salah, terus Jumatnya PCE kalau nggak salah. Ya itu juga data yang dilihat oleh Fed, Jerome Powell. Ya kita lihatlah minggu depan agak dibandingkan minggu ini ya, minggu depan agak ada event penting. Ya, nah semalam perkiraan saya udah bener dolar akan menguat kalau lihat eventnya kan, ternyata ya dia balik ke 104 ya, 104 dolar kan. Nah semalam gold pada buang barang, silver, logam mulia lah pada merah buang barang, saham juga buang barang ya kan. Semalam nutup minggu ini jelek
Nasdaq lumayan buangannya ya. S&P juga merah. Dow Jones lumayan buangannya ya. Dow Jones yang lumayan juga buangannya semalam pada merah. Nah, justru BTC yang naik disorong ya. Kripto yang hijau sendiri semalamnya. Ethereum ya masih ini juga. Ethereum udah di 3.500 dan ini positif juga dia mendekati ini Selasa nanti kayaknya dia udah bisa ditransaksikan ETF-nya kalau nggak salah. Makanya dia positif juga ya untuk market sementara positif lah ya. Solana udah $170 juga ya. Ini XRP kayaknya masih mau nanjak lagi nih. XRP juga dia balik lagi ke 60 sen ini 58 sen ya, bisa aja balik lagi ke 60 sen ini ya. Belum habis gas juga kayaknya XRP. Ya mudah-mudahan lah hari ini kita nikmati hijaunya. Terus ya sedikit jawab ini video 2 hari lalu yang saya bahas, yang ada tanya soal market crash gimana, ada yang tanya kapan pastinya, kira-kira pastinya nggak ada yang tahu gitu ya. Orang analisa ya, dengan analisa ya orang wanti-wanti gitu ya. Kalau para pakar yang keluar market udah banyak, yang main saham yang udah banyak yang cari aman duluan ya, itu dari setengah tahun lalu udah banyak yang keluar market gitu ya. Mereka nggak pikirkan untung, mereka stay aside, udah keluar market banyak gitu ya. Jadi tapi itu banyak mereka yang main di pasar saham gitu ya, karena hitung-hitungannya. Jadi kalau hitung-hitungannya secara data ekonomi itu banyak para pakar itu dari 2 tahun lalu udah perkirakan market akan crash lagi dengan data ekonominya. Cuma kali ini mereka bukan meleset, agak makan waktu ininya ya. Bukan mereka meleset, mereka para pakar hitung itu mereka pakai, mereka wanti-wanti ya. Biasanya kalau mereka lihat data begini ini akan terjadi crash. Nah ini agak panjang belum terjadi ya, mereka nggak nyangka kalau di belakang ya ada, kalau pemerintahan sekarang ini berani lakukan ponzi gitu ya. Ya sekarang belum terbukti, nanti akan terbukti gitu. Nah, sedangkan terakhir kalau pakar itu, kalau Anda ikuti salah satu yang pakar terkenal juga, Jim Riskatt ya. Jim Riskatt ini dia terakhir dia perhitungkan kalau nggak salah di Februari atau Maret, saya lupa ya. Itu dia hitung perkiraan dia 6 bulan sampai setahun ke depan itu akan terjadi crash market. Dolar akan ambruk gitu. Itu dengan hitungan data-data analisis mereka gitu ya. Jadi yang namanya analisa nggak ada yang bisa tepat pas di hari apa, di bulan apa gitu, enggak ya. Jadi mereka perkirakan antara jarak sekian ke ini, kalau begini terus ini akan terjadi crash gitu. Tapi tepatnya di mana ya nggak tahu. Jadi yang kalau mau cari safe, ada yang sudah ini lihat market begitu, mereka udah keluar market banyak ya. Itu retail, tapi kebanyakan yang udah keluar dari market setahu saya dari setengah tahun lalu, bahkan hampir setahun yang lalu, mereka udah ini banyak yang uangnya ke logam mulia gitu, udah mereka standby kan di logam mulia gitu. Makanya kenapa emas kurang dalam 1,5 tahun ini terus naik gitu, karena di situ mereka terus mereka lepas aset beli emas, lepas aset beli emas. Belum lagi sentral banknya gitu ya, seluruh sentral bank dunia begitu ada dana mereka juga serok emas gitu. Nah sebagian di BTC ya. Jadi ya cara mereka standby ya begitu. Nanti tunggu market
bener keras, mereka baru belanja. Kalau dia lihat, oh ini udah bottom, kira-kira mereka juga cari bottom. Nggak ada yang bisa pas, tapi lebih kurang gitu. Oh ini udah di harga segitu, udah boleh lah, udah murah lah. Nggak ada yang mau pas-pas ke bawah, nggak ada yang bisa tepat dapat gitu, kecuali orang yang sangat beruntung gitu. Cuma kan mereka cari harga bawah istilahnya gitu ya. Nah, jadi itu yang saya bisa jawab. Jadi kok kapan kira-kira ini ya saya juga nanti kalau lihat udah nggak genah ya saya cabut. Saya nggak pikirkan oh mau nanti market dia pump lagi, itu urusan lain. Dan ini saya bahas ya, tidak mengajak Anda. Perlu diingat baik-baik lagi, ini cuma bahas analisa ya, bukan berarti Anda dengar terus saya mengajak Anda. No ya, keputusan kepada masing-masing. Ini perlu saya ingatkan lagi ya, masing-masing analisa sendiri juga kan. Ya mungkin Anda ngambil di sana analisa ya, atau Anda harus putuskan, akhirnya keputusan di tangan Anda sendiri gitu. Jangan asal main ikut orang. Karena kalau saya bahas, saya rencana saya mau keluar, saya udah pikirkan, saya nggak pikirin cuannya, saya mau aman ya, saya udah save ke ini ya, lihat market dia masih mau naik lagi ya biarkan dulu gitu. Ya, kalau buat saya gitu. Jadi sekali lagi, apapun yang saya bahas, analisa saya, jangan ditelan mentah-mentah. Anda putuskan, keputusan di tangan Anda sendiri juga. Jangan, saya tidak mau asal main ikut gitu. Ya, terus nanti saling menyalahkan. Ya, yang namanya orang analisa bisa aja benar, bisa aja salah. Dan kalau saya analisa, kalau saya salah, saya siap dengan resiko saya. Jadi buat yang dengar cuma kalau mau main ikut ya jangan. Kalian juga harus analisa mandiri gitu ya. Cari lebih banyak source, lebih banyak data lagi gitu. Oke, jadi itu aja saya menjawab pertanyaannya ya. Kapan ininya nggak ada yang tahu pasti. Tapi saya kalau lihat gejalanya udah ini, saya ancang-ancang ya udah saya cabut. Saya cabut nanti pasti saya ngomong. Saya orangnya transparan. Yang udah ikut saya lama di video ini semua tahu saya ngomong A, B, B gitu ya. Karena saya nggak ada pikiran apa, ada ini itu ya enggak. Saya, yang udah ikut saya udah lama, udah tahu lah Cuan Army ya. Oke, jadi begitu aja. Santai di hari weekend ini ya. Enjoy your weekend, spend with keluarga, family gitu ya. Jangan lupa, karena keluarga paling utama. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.